Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video tutorial pengisian ISPOP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengisian ISPOP sektor perikanan tangkap. Untuk filenya bisa di-download melalui alamat djponline.pajak.go.id. Baik, berikut ini merupakan tampilan dari pertama begitu kita membuka file yang telah kita download tadi untuk sektor perikanan tangkap. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu melakukan enable editing. Seperti yang terlihat di tulisan di kotak berwarna kuning ini, kita klik enable editing. Kemudian setelah mengenable editing, yang kita lakukan adalah melakukan enable content. Enable content sendiri merupakan salah satu tahap yang wajib dilakukan sebelum pengisian ISPOP. Yang perlu kita lakukan yaitu dengan mengklik tombol enable content. Maka begitu selesai mengklik atau begitu sudah mengklik tombol enable content, maka akan muncul welcoming message seperti ini. Bisa dibaca bersama-sama ya. Berisikan petunjuk pengisian secara garis besar dan bagaimana tindak lanjut setelah mengisi dari file ISPOP ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke kolom pembetulan atau pengisian yang pertama. Ini apabila kita melakukan pengisian normal atau pertama kali, kita menggunakan angka 0. Begitu ingin melakukan pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya tinggal disesuaikan. Seperti itu. Misal, pembetulan pertama kita ubah menjadi pembetulan ke-1. Karena kita mencoba untuk yang normal, berarti kita memasukkan kode 0. Untuk kode knob, ini kita sesuaikan dengan kode knob yang telah didapatkan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian NPWP diisi dengan data NPWP yang digunakan pada saat login di djponline.pajak.go.id. Setelah itu kita mengisi data lokasi objek pajak. Untuk pengisian wajib menggunakan huruf kapital dan maksimal karakter sebanyak 50. Kemudian titik koordinat kita isi. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, tinggal disesuaikan. Untuk pilihan LOLS nya juga seperti itu. Kemudian pengisian menit, kemudian detik. Untuk pengisian detik ini kita akomodir ataupun disediakan untuk angka desimal 2 angka di belakang koma, seperti itu. Jadi pengisiannya dari 0,00 sampai maksimalnya 59,99. Kemudian kita masuk ke bujur timur, yaitu dari 90 sampai 141. Pengisiannya kurang lebih sama seperti ini. Kemudian data wajib pajak, beralamat atau berkedudukan di mana, kemudian nomor, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos 5 digit. Nomor telepon, nomor faxmail, dan nomor handphone.
Nah, apabila tidak memiliki nomor faxmail ataupun juga nomor handphone, kolom tersebut wajib diisi. Bagaimana cara pengisiannya? Yaitu dengan menggunakan angka 0 sebanyak 7 kali. Oke, kita lanjut ke data berikutnya, halaman SPOP 2. Akan langsung muncul data pendapatan, tidak perlu bingung, nanti akan ada penjelasan di halaman-halaman berikutnya. Kemudian pengisian lampiran dokumen yang disyaratkan, yaitu dokumen izin dan dokumen pendukung isian SPOP. Apabila tidak dapat melampirkan salah satu ataupun keduanya dari dokumen yang disyaratkan, maka wajib menggunakan surat pernyataan. Oke, setelah itu kita masuk ke header. Ini sudah terisi secara otomatis. Kemudian kita lanjut ke 6A1. Di sini kita disuruh mengisi data SEO, misal untuk tanggal, formatnya yaitu DD, MM, YYY. Untuk bulannya menggunakan 3 huruf awal pada setiap bulannya. Misal Januari berarti 31 Jan. Kemudian Februari, Feb, Maret, April, APR. Untuk Mei menggunakan Mei bahasa Inggris, Juni, Jun, Juli, Jul. Agustus juga menggunakan kata bahasa Inggris yaitu August, September, Oktober pakai C, November dan Desember pakai C juga. Untuk nama WPP NRI tinggal disesuaikan. Telah disediakan pilihan dari WPP NRI 571 sampai dengan WPP NRI 718. Yang mana kriterianya telah disediakan juga di dalam kolom keterangan di bawahnya, tinggal dipilih sesuai dengan data yang dimiliki. Kemudian jumlah CP, kemudian jumlah kapal. Nah, kemudian untuk luas areal sudah berdasarkan by system, dan juga jumlah kapal sesuai dengan isian yang telah dilakukan di halaman 6A1, sehingga dalam 6A2 telah melakukan hasil bumi konversinya telah dihitung secara otomatis. Lanjut kita ke 6A3. Nah, di sini setiap data jumlah pendapatan kotor atau total pendapatan kotor akan merefer atau langsung melink ke total pendapatan. Begitu juga dengan data bumi yang telah kita isi tadi. Di sini disediakan satu contoh pengisian. Tidak masalah untuk dihapus. Mengapa terdapat satu contoh pengisian? Karena hal tersebut semata-mata ingin memastikan formulasi di dalam file ispop tidak tertinggal, sehingga begitu file disampaikan atau didownload oleh wajib pajak, perhitungan formulasi pendapatan kotor ini dapat dilakukan secara otomatis. Jadi kita contohkan misalnya seperti ini. Stone berat kilogram kita tidak bisa. Nah, akan langsung terdapat hasil perhitungan produk pendapatan kotor. Begitu ingin menambahkan data berikutnya, silakan lakukan proses klik tambah. Begitu juga apabila ingin terhapus. Satu hal yang penting yaitu tidak ada field yang kosong di dalam data table ini. Jadi
begitu misalnya hanya mempunyai 2 data, maka tidak boleh ada yang kosong. Field ini tidak boleh kosong, jadi harus dipastikan bahwa setiap field di dalam tabel telah terisi dengan data. Untuk menghapusnya, ataupun misalnya ada kesalahan tulis, kesalahan input angka, maka kita sarankan untuk menggunakan tombol hapus, bukan menggunakan tombol backspace ataupun delete, seperti itu. Oke, kita lanjut ke 6A4, sama perlakuannya seperti 6A3, bahwa tidak boleh ada data yang kosong, dan juga nomor CP harus sesuai dengan pengisian yang telah dilakukan di 6A1, dan total jumlah kapal harus sama dengan total kapal yang telah diisi di 6A1. Itu. Tinggal apabila ingin menambah data, tinggal mengklik tombol tambah. Apabila ingin menghapus, tinggal mengklik tombol hapus. Dan apabila diingatkan kembali, tidak boleh ada field yang kosong, sehingga tidak terjadi error pada saat melakukan upload atau submit di DJP online-nya. Kita sampai di tahap akhir, yaitu pembuatan file XML. Untuk pembuatan file XML, cukup dengan mengklik tombol buat file XML. Tidak ada cara lain, hanya menggunakan tombol buat file XML seperti ini. Maka akan muncul notifikasi seperti berikut ini. File XML telah berhasil dibentuk, silakan cek pada folder di mana file ini berada. File XML tersebut selanjutnya dapat diupload di DJP Online sebagai pengembalian SPOP. Maka kita bisa lihat di sini file XML telah terbentuk, dan file ini yang digunakan untuk penyampaian pengembalian SPOP di djponline.pajak.go.id. Demikian video tutorial untuk pengisian e-SPOP sektor lainnya, subsektor perikanan tangkap. Sampai jumpa di video-video berikutnya.